Hati-hati ya Kak. Duduk menambah belum? DP udah siap belum DP? Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan jurnalis bahwa tadi dilaksanakan draft proses justice. Kami menerima draftnya, tentu akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan tentang draft tersebut. Demikian. Oke, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih atas keadaannya dan kebersamaannya. Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum Faisal Ahmed & Partner. Saya Muhammad Faisal, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan rekan saya Pak Ahmad Khalifah Alami, dan ada rekan saya Pak Gunawan. Dalam hal ini kami menghadiri atas agenda restoratif justice yang diajukan oleh saudara DJP beserta kuasanya, yang sebelumnya 2 minggu yang lalu sudah pernah diajukan atas pertemuan pertama. Tapi kami ingin mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak bisa hadir pada kesempatan RG yang kedua karena dalam suatu hal jam 11 tadi kami diinformasikan ada agenda dadakan yang mana beliau tidak bisa ditinggalkan, jadi diwakili oleh kami. Terkait dengan materi-materi sebagaimana yang dibahas adalah pada poinnya adalah menyamakan persepsi, di mana pihak terlapor menyampaikan permohonan maaf dan seterusnya. Tapi sebelum mengarah kepada hal tersebut perlu kami jelaskan agar tidak menjadi framing yang bias, agar mendudukan substansi permasalahan ini fokusnya terkait dengan laporan polisi, bukan terhadap hal-hal yang subjektivitas terhadap pribadi yang bersangkutan. Yang pertama adalah laporan polisi ini sudah dibuat tertanggal 19 Juli 2025, di mana perkembangan perkaranya adalah sejak 30 September sudah dinaikkan status hukumnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya penyidik di sini mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan adalah berkaitan dengan pasal 335 junto pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 dan atau undang-undang terkait dengan PDP, tepatnya pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Kalau melihat konteksnya perkara ini yang sudah masuk ke tahap penyidikan, artinya di sini ada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Bila mana halnya perkara ini tidak terjadi RG, maka konsekuensi hukumnya perkara akan berlanjut. Dan dari beberapa literatur pasalnya kami menelaah dalam Undang-Undang IT, tepatnya pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi ada potensi yang mengarah terhadap merugikan hak-hak pihak terlapor bila mana halnya terkait dengan RG ini tidak dapat dilaksanakan. Oke, yang ketiga adalah terkait dengan materi RG itu sendiri. Hari ini kami baru mendapatkan proposal. Jadi pihak Erika atau pihak korban ini bukan memperlambat atau mengulur-ulur waktu. Kenapa deadlock? Deadlock karena pada saat mediasi pertama atau RG pertama dari pihak terlapor belum menyampaikan proposal perdamaiannya yang ditawarkan kepada pihak korban. Apakah telah memenuhi kualifikasi hal-hal yang memulihkan hak korban atau seperti apa? Lalu kemudian di RG yang kedua ini baru saja kita menerima proposal perdamaian dari pihak terlapor. Kira-kira begitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan Erika sejak diberikan kuasa kepada kami, selanjutnya segala konfirmasi dapat ditindaklanjuti dan dikonfirmasi kepada kami selaku kuasa. Kira-kira demikian rekan-rekan. Dengan adanya proposal itu, Bang? Dengan adanya proposal itu, karena kuasa adalah merupakan suatu estafet dari si pemberi kuasa, maka kami akan mempelajari hal-hal yang kaitan proposal apa yang dimaksud, substansinya seperti apa, dan apakah itu disetujui oleh pihak korban. Karena sifatnya korban hanya menerima saja, bukan menawarkan. Karena sifatnya di sini adalah terlapor yang mengajukan, kita menelaah apakah korban dalam hal ini Mbak Erika berkenan atau tidak terkait dengan penawaran yang disampaikan.
Tapi kalau kisi-kisinya terkait dengan substansi proposalnya adalah bagaimana halnya dalam narasi yang disampaikan oleh pihak T tadi, bahwa yang bersangkutan memohonkan maaf atas perbuatan yang demikian yang sudah dilaporkan di Polda Metro. Demikian rekan. Kemarin dibilang sama si Dirjen Panda bahwa mau damai tapi ada syarat-syarat yang diajukan sama YK, itu syaratnya apa aja sih Bang? Kalau syarat kita belum memfinalkan kepada syarat itu. Lebih kepada pada RJ kedua ini kami pengen tahu dulu nih apa yang ditawarkan oleh yang bersangkutan. Jadi syarat prasyarat yang terlalu bias itu enggak. Kemarin dia bilang kayak gitu, maksudnya kayak kenapa? Ya terkait pernyataan yang demikian bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Tapi dari pihak Erika sama sekali enggak mengarah kepada syarat prasyarat yang sifatnya mengarah hal-hal yang subjektif kira-kira gitu. Bang, kapan ditunjuk sebagai kuasa dari Erika? Kami dan mungkin dapat bisa ditunjukkan Bang surat kuasanya. Oke. Terkait dengan surat kuasa, tadi kami buat 2 rangkap. Pertama yang asli kami berikan kepada pihak kepolisian. Yang kedua dari pihak kuasa terlapor juga meminta kuasa kami. Tapi pada materinya yang pada intinya kami mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan tertanggal 5 November. Tapi kenapa kami baru up sekarang? Karena itu agar menjadi hal-hal yang tidak dinarasikan liar, agar kami hadir bersertaan dengan mandataring dari yang bersangkutan untuk mewakili. Jadi sejak tanggal 5 November pun kami sudah mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan. Kalau kata Erika ada kemungkinan damai nggak Bang? Kalau potensi kemungkinan damai insya Allah ya, tapi nanti dikonfirmasi lagi kepada korban apakah beliau berkenan untuk damai atau tidak. Tapi hasil dari mediasi tadi kita melihatnya sudah ada itikat baik, sudah ada bentuk penyelesaian yang cukup ideal, tinggal penyelarasan persepsi saja dari pihak terlapor kepada korban. Ini cabut laporan. Kurang tahu, belum mengarah ke sana. Jadi estafetnya kan berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 yang disebut dengan RJ itu kan ada yang disebut secara prinsip pemulihan hak-hak korban. Itu kan sifatnya sangat vital atau sangat subjektif sekali. Bisa jadi hal tersebut dapat tidaknya diindahkan tergantung dari bagaimana sikap dari korban itu sendiri. Takut dinarasikan ketika keadaan sudah terpojok baru minta maaf dan lain-lain. Jadi sebenarnya terkait dengan final itu kita tunggu saja update yang resmi dari pihak lawyer maupun dari pihak kepolisian. Apakah terjadi RJ, apakah terjadi perdamaian, apakah terjadi pencabutan laporan dan seterusnya. Bang, mungkin bisa dijelaskan poin-poin yang dirundingkan tadi bersama pihak dari Dirjen Panda itu apa sih Bang, sampai akhirnya berjalan 2 kali gitu deadlock. Oke, deadlock yang pertama saya review ulang bahwa yang pada saat RJ di mana yang bersangkutan hadir atau klien kami hadir, itu pihak dari terlapor maupun kuasanya tidak menawarkan yang secara tertulis hal-hal yang kaitan dengan proposal perdamaian sebagaimana dimaksud. Nah, yang kedua ini sebenarnya bisa saja ada kesimpulan dari klien, tapi sehubungan yang bersangkutan tidak hadir pada kesempatan hari ini dan itu pun ada agenda dadakan, jadi kita nggak bisa menyimpulkan apakah terjadi damainya atau tidak, tapi lebih kepada hal tersebut akan kami diskusikan kepada klien kami. RJ sendiri Kalau RJ sih sifatnya teknis saja, tergantung konsensual para pihak. Apakah dapat dilaksanakan seminggu atau 2 minggu itu teknis saja. Tapi nggak tahu kapan. Parameternya masih belum ada acuan yang jelas. Berarti akan ada pertemuan lagi Bang untuk Next akan ada pertemuan lanjutan terkait dengan penyelarasan RJ sepanjang ya, ini sebagai garis bawah, sepanjang klien kami berkenan untuk melakukan RJ, sepanjang klien kami berkenan untuk sebagaimana yang ditawarkan oleh kita. Gimana Bang? Di Polda atau di Kalau pertemuannya masih dalam konfirmasi apakah dipertemukan di Polda atau di lain tempat beserta sesama kuasa atau prinsipal, sifatnya itu teknis saja. Tapi pada intinya akan ada pertemuan lagi bila mana halnya proposal itu telah kami analisa bersama klien dan mungkin berkenan tidaknya klien kami. Ibu tanggalnya belum tahu ya Bang ya? Belum, masih dalam konfirmasi. Bang, saya minta maaf dari proposal itu, Panda mungkin apa yang disampaikan kita mau melakukan apa-apa gitu Bang. Kalau untuk materi terkait dengan penawaran yang bersangkutan nanti dikonfirmasi aja kepada yang bersangkutan. Takut kami nanti menyampaikan justru diinterpretasikan lain. Nah, dari Erika sendiri materinya poin-poinnya apa tuh? Kalau Mbak Erika sendiri sih intinya yang bersangkutan dengan tulus mengakui perbuatannya, atas kehilafannya mengakui, bukan dengan dalam hal menyangka. Karena prinsip RJ kan kita bukan lagi berbicara terkait dengan materi,
RJ itu secara prinsip mengampuni perbuatan demi hukum karena atas ada kebijaksanaan melalui perdamaian, bukan lebih kepada menyanggah materi-materi perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Artinya kalau yang bersangkutan dalam hal ini DJP berkenan secara sukarela ketulusan hatinya untuk meminta maaf secara terbuka atau memulihkan hak dari pihak lain kami, mungkin saja itu dapat diindahkan terkait dengan RJ. Sementara gitu ya. Maafnya itu cukup dengan by video atau ketemu atau di apa? Secara langsung. Nanti finalnya kami konfirmasi. Permintaan RJ ini sendiri nggak Dapat dianggap proses hukum masih tetap berjalan. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa perkara ini murni atas adanya dugaan tindak pidana dan bukan kepada ranah hukum keperdataan. Jadi interpretasinya yang harus kami jelaskan dan tegaskan di sini, kehadiran pihak korban ke Polda Metro Jaya dalam rangka adanya dugaan tindak pidana dan bukan untuk meminta terkait dengan hak keperdataan atas identiti anak, diakui selaku ayah biologisnya dan lain-lain, itu bukan. Jadi murni atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana pasal yang telah diterapkan oleh pihak Polda Metro Jaya yang sebelumnya juga sudah dikonfirmasi melalui Humas Polda. Jadi kami nggak masuk ke arah sana, tapi secara strategi begitu. Proses untuk lanjut kapan penetapan tersangka sendiri? Belum. Jadi secara alur hukum acaranya masih penyidik dalam rangka tahap penyidikan, belum mengarah terhadap gelar perkara untuk menetapkan 3 huruf PSK ini. Cukup diarahkan rekan ya. Kira-kira begitu ya.